Anjing 17 14 Puncak Jaya, para perwira dan seluruh anggota Kodim 17 14 Puncak Jaya. Yang terhormat para Danyon. Kalau saya sebut angka nanti kita semua bingung. Jadi saya sebut saja para Danyon dan seluruh satuan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Saya minta para dua Danyon berdiri supaya biar diperkenalkan oleh masyarakat pada umumnya. Ini dua Danyon. Kalau saya ingat beberapa waktu lalu yang saya masih ingat sampai hari ini adalah siapa itu? Siapa yang berdua? 613 dengan 521. Kalau saya ingat saya masih hafal angkanya, tapi kalau Bapak Ibu nanti bingung. Jadi saya sebut saja para Danyon. 2-3 minggu ke depan pasti kita tahu 3001 dan lain-lain. Tapi jangan pakai 75, kalau 75 itu angka bahaya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan denominasi gereja, Ketua Wilayah Yamo, para ketua-ketua tadi. Dalam hal ini, terima kasih untuk hari ini teman-teman luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Kelas Gidi dan seluruh pimpinan denominasi gereja. Hari ini hadir dari GKI, Temanjil, Baptis, Katolik, dan seluruh pimpinan-pimpinan umat yang beragama yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK dan seluruh pengurus PKK yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita dan seluruh pengurus Dharma Wanita yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, yang saya hormati para staf ahli Bupati, asisten, pejabat eselon 2, 3, 4 dan seluruh staf lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati para instansi vertikal, BUMD, BUMN dan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati para kepala suku, dusun, amanah, perempuan, pemuda peduli, dan seluruh pengurus yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati para ketua, sekretaris, dan seluruh pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati para seluruh lembaga, pimpinan institusi atau juga seluruh pimpinan ormas yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Yang saya hormati para seluruh tokoh masyarakat, awak media, dan juga seluruh perwakilan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengajak kita semua sebagai umat beragama, mari kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya secara pribadi berdiri di mimbar ini dengan terhormat ini, termasuk juga Bapak Ibu semua. Kita ada hari ini hanya anugerah karena kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, terima kasih para hadirin undangan sekalian. Hari ini hari yang berbahagia, teristimewa bagi kami pemerintah daerah, seluruh elemen yang kita ada di Kabupaten Puncak Jaya, 27 distrik, 302 kampung. Karena ini dalam kepemimpinan sejarah kami mencatat bahwa hari tanggal ini kami pernah program-program pembangunan kita laksanakan. Itu menjadi tanggung jawab dan kita yang laksanakan yang kami hadir hari ini. Sebagai manusia biasa, saya sebagai seorang pribadi yang sebenarnya tidak layak untuk di tempat ini, tapi saya tahu Tuhan yang begitu luar biasa memakai kami semua jadi untuk hamba-hamba pelayan di tempat ini. Sesuai dengan hamba Tuhan yang tadi sampaikan mendasari firman Tuhan tadi. Kesimpulannya adalah saya tidak menguraikan, hamba sudah menjelaskan dengan pasal ayat dan sesuai dengan kitab. Kesimpulannya adalah bahwa kami yang hadir ini
sebagai umat ciptaan Tuhan, berarti kami menyatakan bahwa kalau yang benar benar, yang salah salah. Ibarat seperti seorang ibu tua yang tadi, seharusnya ibu tuh tahu bahwa ini anak saya yang saya melahirkan. Karena darah saya berarti saya harus mengakui bahwa ini anak saya. Tapi begitu luar biasa mereka menyangkal hanya untuk bagaimana supaya dia memiliki kehidupan itu. Padahal itu dalam perjalanan pun dia merasa secara pribadi bahwa dia tahu dia bukan dia punya. Ini menjadi kesimpulan mengajarkan para kita 25 tahun. Di dalamnya ini baik pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan juga kepada masyarakat yang kita laksanakan pemerintahan ini. Begitu luar biasa. Yang dibacakan hari ini hanya baru poin 56. Itu baru kita menyatakan pembangunan dari muara atau kulirik sampai di atas. Kalau seandainya hari ini kita mau dengarkan seluruh 27.302 kampung, saya bilang sampai sore juga tidak mungkin kita mendengarkan. Benar? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang benar dan kita harus mengakui bahwa pembangunan itu tidak mudah, kita balik ke lapangan. Membutuhkan energi, membutuhkan waktu, dan membutuhkan sinergi komunikasi yang baik. 10 tahun yang lalu saya masih ada di sini, saudara-saudara kita masih ada di sini. Kecuali teman-teman yang penugasan itu datang pergi karena mereka laksanakan tugas negara. Tapi kami yang ada, lembaga yang saya sudah sebut tadi, kami masih ada hidup sampai hari ini. Yang dibacakan ini sebenarnya kita melihat hanya secara kesimpulan besar saja. Tapi yang tidak dibacakan lebih banyak daripada yang dibacakan tadi. Itu baru secara fisik. Non fisik yang kita laksanakan ini. Pelayanan pemerintah yang kita jalankan sampai hari ini masih tertib, pelayanan seperti luar biasa untuk masyarakat kita ini. Pembangunan yang kita buat ini luar biasa, yang arah ke Jamo, arah ke Mewoluk, arah ke Jambi, arah ke Guragi, arah ke Ilu, arah ke mana-mana saja belum kita bacakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa seorang jadi pemimpin memang berat tanggung jawabnya. Tapi mari kita semua yang ada pemimpin ini dan Tuhan percaya kita ini. Sedikit yang kita laksanakan, yang penting selama hidup ada kenangan yang kita perlu buat. Tidak bisa kita sebut hanya mulut kami, tapi di dalam kertas ini ada pernah tercatat bahwa dalam kepemimpinan Ketua DPRD ini, dalam kepemimpinan Kapolres ini, dalam kepemimpinan Dandim ini, seluruh yang kami ada ini, termasuk anggota DPRD yang ada ini, pernah ada kita buat sejarah untuk tempat ini. Kita tidak bicara hanya di atas kertas, fakta real masyarakat yang ada, silakan menilai untuk masyarakat kami yang ada sekarang. Kami tidak meminta untuk memberikan penghargaan besar, tapi mari kita semua yang ada. Proyek yang dibacakan tadi, saya yakin bahwa sampai hari ini ada yang sudah rusak, apalagi bicara tahun 2018. Tapi di dalam pencatatan ini, kertas yang namanya kan begitu. Jadi Ketua DPRD, terima kasih, dan anggota luar biasa, terima kasih. Seluruh ketua-ketua komisi, seluruh fraksi yang ada, anggota DPR luar biasa. Jadi pemimpin di sini itu adalah setengah gila. Saya katakan bahwa jadi pemimpin di sini tidak bisa orang yang baik, tapi harus setengah gila. Karena apa? 50% itu soal kita bicara persoalan keamanan. Kalau daerah lain itu, hari ini dia katakan bahwa di atas kertas ini dia bicara bahwa itu harus wajib dilaksanakan 1 tahun lagi. Tapi kalau kami di sini, perencanaan kita buat ini 100% untuk pembangunan jalan ini, program pelayanan ini, membuat jembatan ini kita lakukan. Tapi mana 1 tahun itu 100% kita laksanakan? Karena situasi pasti akan berubah besok dan seterusnya kita tidak tahu. Tapi hebat jadi pemimpin di tempat ini, tepuk tangan untuk kita semua. Tidak salah puncaknya itu mendidik orang untuk jadi militan, karena terbukti bahwa Gubernur yang Lukas NMB itu disebut karena dia orang puncaknya yang mulia di tempat ini. Ketua DPRD yang dulu Yunus Honda, sekarang wakil ketua di tempat ini, dan Timotius Murid yang MRP di tempat ini. Jadi saudara jadi pemimpin di sini jangan anggap mudah. Saudara lebih hebat daripada pemimpin yang ada di tempat lain. Jadi terima kasih untuk mimbar yang terhormat ini, seluruh pimpinan wilayah Telasis, hamba Tuhan luar biasa. Selama kami ada semua di pemerintahan ini, kami aparat yang begitu luar biasa seperti yang kita sebut ini, tidak mengurangi rasa hormat. Tapi di sini ini firman Tuhan ini menjadi fondasi untuk kita semua.
Firman Tuhan sudah buka di lubang batu kah, di mana gua kah, di mana rumput kah, ini firman Tuhan sudah ada. Tinggal yang kita ciptaan yang ada ini, mari kita mendasari itu semua. Semua persoalan pasti akan selesai. Hari ini kita bicara, semua yang kita hadir ini karena situasi dan keadaan. Amin. Setiap media, wartawan kah, siapapun bertanya, saya bilang 90% pengajian sekarang belum terdengar. Kalau 10% itu hanya kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang paling tinggi. Kalau memang Tuhan mau bilang bahwa penjagaan masyarakat yang ada ini, saya tidak suka dengan mereka, hari ini semua kasihan Tuhan, bisa. Itu kan kehendak Tuhan. Kami sendiri pun tidak tahu. Tapi kalau Tuhan bilang itu umat saya, yang dulunya pikiran tidak bagus, suasana tidak bagus, keinginan apa membuat tapi tidak bisa, mau duduk enak seperti yang kita duduk ini tapi tidak pernah berdiri, itu karena Tuhan bilang apa? Saya buat pertobatan untuk mereka ini dulu, karena dosa banyak ini orang-orang yang ada ini. Amin. Ya. Jadi kalau kami dalam keadaan sakit, kami dalam uji coba, kami diganggu oleh situasi, jangan pernah kita mengeluh. Tidak usah kita mengeluh. Yang lebih tinggi Tuhan akan lihat kita. Ini ada di sini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menyebut program apa yang kami buat selama ini. Tadi sudah sebut sampaikan. Maka mari kami hidup selama yang kami ada ini, pembangunan kita laksanakan ini. Wajib yang pertama, bukan kami hanya sebagai pejabat saja, tapi seluruh masyarakat yang ada. Saya mengajak pertama, mari kita punya kewajiban pertama sekarang kita pelihara. Karena pemerintah itu dalam setiap penganggaran itu tidak mungkin dalam program yang sama, tempat yang sama, tidak mungkin 2-3 kali anggaran akan dikirim oleh pemerintah. Yang kedua, kami seluruh yang hadir ini, bahkan juga keluarga anak saudara kami yang ada di rumah, tolong sampaikan bahwa pemerintahan itu tidak mudah untuk orang balik ke lapangan. Dibutuhkan waktu, energi, dan semua dibutuhkan. Maka mari kita mendukung penuh program-program yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan dan bahkan pengesahan anggaran oleh DPRD Kabupaten Penjagaan dan seluruh elemen yang ada. Wajib kita mendukung penuh. Kita tidak bisa hanya berkata-kata di sini. Di sini tuh masyarakat butuhkan adalah pernyataan hari ini buat bukan nilai itu ukuran untuk Kabupaten Penjagaan, tapi hari ini kami ada di tengah-tengah masyarakat, itu yang masyarakat butuhkan. Maka setiap di mana-mana saya sering sampaikan, jadi pejabat kita tidak boleh hanya duduk pangku kaki di kantor. Turun kita lihat sendiri distrik mana ada masalah, kita harus turun sendiri ke sana. Lihat situasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu terbukti sampai hari ini. Ruas jalan yang kita buka ini, sampai hari ini masyarakat boleh hari ini. Dari ilu yang dulu kita hitung ini, hampir 2-3 jam, sekarang hanya berapa menit. Tidak sampai 1 jam juga proyek sudah 3 menit. Itu karena ini 80% itu kami prioritas tinggi untuk orang asli Papua. Amin. Iya, kebijakan pemerintah buat ini atas persetujuan dan kesepakatan daripada teman-teman semua dari pimpinan dan anggota di DPRD ini. Seluruh OPD yang melaksanakan ini, 80% itu kebijakan yang kita buat sini 80% untuk orang asli Papua. Kenapa saya katakan itu? Karena sekarang itu dana otonomi khusus ini 80% itu kita anggarkan untuk seluruh masyarakat. Pembangunan irigasi, pembangunan jalan, pembangunan apa sih ya, termasuk juga sekarang kita membiayai 12 organisasi itu semua sumber dana. Jadi kalau mau bilang sekarang otonomi khusus gagal, saya mau katakan di mana kita uji di depan sini. Itu pernyataan saya sebagai bupati Penjagaan. Kita tidak bisa hanya meraba gelap lalu mulut saja yang kita bicara. Kita uji dengan fakta. Penjagaan 80% otonomi khusus kita laksanakan itu. Ormas yang kita angkat ini, kalau bicara mengenai aturan ini, dia punya jasa kah tidak, dia punya pendidikan sampai di mana, di kelas yang pernah dia ikut di mana, tidak ada di Penjagaan kita tidak berlaku. Amanahkah, ormaskah, perempuan yang kita angkat ini, kami merasa sebagai mereka itu orang asli Papua, makanya kita layakan mereka. Duduk juga sejajar di kursi yang ada ini. Lembaga yang disebut tadi satu persatu, semua kami ada di dalam pemerintahan. Dan tidak ada yang kita sepelekan. Ini jumlah lebih banyak daripada kabupaten lain, hampir kita sama sejajar dengan provinsi. Itu karena tidak ada. Tidak ada yang tidak bisa, yang tidak bisa tempat lain Penjagaan bisa.
Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang pernah kami ada di sini, saya yakin bahwa ini tahu semua. Tapi yang baru datang ini teman-teman semua, mari kita jangan mengeluh dengan kita apapun yang kita susah dan simpati. Kami meminta kepada Tuhan. Yang biasa bahasa sederhana saya bilang, datang berdua di tempat kejadian, terima kasih banyak pada Tuhan. Karena dari semua kerendahan itu kita lihat begini, baru seperti saya berdiri. Ini Jayapura kita lihat ke bawah, Abida kita lihat ke bawah. Tapi kalau penjaga ini dekat sekali nih di atas Tuhan. Ya, ini pendeta begitu ya. Ya, jadi mari kita tidak usah bertanya banyak. Kita semua, tapi saya yakin percaya penuh Bapak Ibu semua kami pelaku sekarang. Pembangunan yang kita satu persatu, segala sesuatu yang kita berbuat. Tadi malam itu jam 12, saya mau bicara ini hari ini kesaksian ini. Jam 12 ada seorang ibu telepon saya. Pertama dia telepon, dia nomor baru, saya tidak angkat. Yang kedua ini, jangan sampai biasanya aparat ini kalau nomor yang saya tidak tahu, tapi keadaan darurat itu biasanya ini SMS dulu, kenapa orang? Saya angkat lagi kedua. Dia bilang, halo, dengan siapa ini? Dia bilang, Bapak Bupati, ini dengan Mama di Tinggi Lampung. Hah? Ini saya mau bicara ini, pembangunan ini. Ketua Komisi B, gitu ya. Ketua fraksi semua. Jadi yo, Mang bagaimana? Wah, ini Bapak Bupati tidur kan? Tidak. Kalau Mama telepon saya tidak tidur sekarang. Jadi Bapak Bupati terima kasih. Dua hal yang dia sampaikan. Poin singkat tapi ini padat menurut saya, dan saya sebagai pimpinan daerah ini luar biasa seorang ibu sampai berpikir. Terima kasih Bapak Bupati. Kemarin saya punya jualan nih, saya bawa di Tinggi Lampung dulu istirahat di Gurage, jalan tidak bisa ini, jadi sampai di itu mulia itu orang itu ojek lah, bensin lah, jadi saya bayar mahal. Tapi Bapak terima kasih, saya sampai kemarin saya penjualan laku, saya kembali tuh, saya juga beli minyak garam, bensin saya sudah bawa pulang. Ini yang pertama dia sampaikan, tapi jangan begitu. Yang kedua, lama ini dia bilang begini, pembangunan hari ini saya hanya berdoa pada Tuhan, Bapak. Kerja ini buat biasa, semua pemimpin yang ada terima kasih. Apalagi kemarin ini Bapak sudah datang, dia sendiri Tinggi Lampung kamera ini. Tinggi Lampung dulu saya pernah air mata, tapi hari ini semua bertanggung jawab kepada ini. Saya minta kepada kita semua, manusia tidak sama dengan Tuhan. Sedikit pun kita berbuat, kita bisa. Biarlah jatah masyarakat yang menilai itu yang sekarang. Kita tidak perlu berkata-kata yang menurutnya masyarakat. Saya mengajak kita semua. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketua DPR sudah sampaikan. Karena aman nyaman itulah maka kita bicara program pembangunan semua berjalan baik, pelayanan di gereja juga berjalan baik. Jadi sekali lagi minta yang hormati, saya sampaikan terima kasih. Ini tahun 2022 memang beberapa isu yang menonjol banyak untuk kami masyarakat Papua yang ada, bukan hanya Puncak Jaya tapi seluruh masyarakat Papua, mengenai penolakan otonomi khusus, bahkan juga DOB sekarang. Pertanyaan saya simpel saja. Jabatan yang seluruh yang kita duduk ini, kita menyebut sampai di kertas juga tidak habis tadi. Kalau seandainya saja kita semua ini ada yang namanya Kabupaten Panyai dulu, kami peroleh jabatan yang sebut tadi itu tidak. Kami akan pernah duduk tidak? Tidak. Itu jawaban yang Bapak Ibu semua yang harus jawab. Pulang menjadi pekerjaan umum. Saya tidak mau menyatakan, nanti bilang Bupati menyatakan begini. Saya tidak akan pernah jawab. Saya tahu, saya mengerti dan saya bisa jawab, tapi saya tidak mau jawab di sini. Bapak Ibu semua pulang ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Kalau hal itu baik bagi untuk kita semua, saya tidak menyebut hanya masyarakat. Kalau untuk baik untuk kita semua, kenapa harus kita melakukan pembangunan? Itu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Akhir dari sambutan saya ini,
Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama peresmian secara simbolis yang akan dilakukan penandatanganan 3 prasasti hasil proyek pembangunan. Untuk itu kepada Forkopimda kami minta untuk dapat mendampingi Bapak Bupati melakukan penandatanganan 3 prasasti. Kepada Bapak Bupati disilakan. Pengundian pita akan dilakukan oleh Bupati Puncak Jaya dan disaksikan oleh Forkopimda Puncak Jaya. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya Bupati Puncak Jaya atas nama pemerintah, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, pimpinan gereja, TNI Polri, dan juga seluruh lembaga, institusi, ormas yang ada di Kabupaten Puncak Jaya sebagai simbolis dalam rangka peresmian untuk beberapa program pembangunan yang kita laksanakan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Secara simbolis hari ini saya melakukan pengundian pita, maka bertanda bahwa pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Puncak ini semua berjalan dengan lancar. Mari kita berikan aplaus setelah tadi pengundian pita sekaligus terbukanya selubung papan nama. Baik, dilanjutkan dengan pembukaan pintu gedung yang akan dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya.